Wes semeton, kumpul ya, ngerti jadi di dejak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Desa. Ingat semetonnya, semua nama-nama di PT ini adalah nama yang sudah saya samarkan. Desa bercerita, dia menikah dengan suaminya ketika dia baru saja tamat SMA. Setelah dia menikah 3 tahun, akhirnya dia punya seorang putri. Yang saat ini Desa sudah menikah selama 15 tahun dan sudah punya 2 orang putri semeton. Nah sekarang Desa anak pertamanya sudah kelas 1 SMP dan anak keduanya sudah kelas 6 SD. Desa bercerita semeton, keluarga suaminya ini bisa dibilang masih sangat fanatik dan sangat mementingkan keturunan lelaki. Memang semeton di Bali kan memang seperti itu ya, adat istiadatnya. Kalau belum punya keturunan cowok, biasanya istri akan lebih diburu oleh mertua dan juga suaminya agar bisa memberikan keturunan lelaki. Karena itu sudah seperti jadi kebiasaan gitu loh semeton. Walaupun tidak semua orang Bali seperti itu. Kebetulan keluarga dari suaminya Desa ini masih lumayan sangat fanatik kalau berurusan dengan adat istiadat dan juga keturunan. Desa sudah menikah selama 15 tahun dan dia kan sudah punya 2 orang putri. Karena Desa belum bisa memberikan keturunan lelaki untuk suaminya, Desa sangat sering disindir dan dibicarakan kejelekannya kemana-mana oleh mertua wanitanya. Waktu itu Desa sudah bilang ke suaminya, dia ingin promil dan juga berobat ke Bali. Desa sudah promil juga berobat ke Bali, tapi memang belum ada hasilnya semeton. Tapi seakan-akan mertua dari Desa ini tidak mau tahu. Selama kurang lebih 3 tahun ini semetonnya, setelah 15 tahun mereka menikah, Desa ini semakin merasa diremehkan dan dikucilkan oleh mertua wanita dan juga lelakinya. Karena yaitu dia belum bisa memberikan keturunan lelaki. Suami dari Desa ini kita sebut saja namanya juga Dewode. Dewode adik dari suaminya Desa sudah menikah dan anaknya 1, yaitu perempuan juga semeton. Karena Desa ini adalah ipar yang tertua, dia sangat sering disudutkan. Kenapa katanya menikah sudah 18 tahun tapi belum bisa memberikan keturunan lelaki untuk suaminya. Kenapa Desa yang hanya seorang ibu rumah tangga tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri dari Dewo. Kemudian singkat cerita semetonnya, suatu hari Desa bertengkar hebat dengan suaminya. Karena Desa ini merasa suaminya tidak terlalu memperhatikan anak-anak mereka. Karena selama ini Desa kan didesak oleh suaminya juga ternyata. Desa kan merasa ditekan oleh suaminya. Kenapa Desa masih belum bisa memberikan keturunan lelaki untuk dia dan kedua orang tuanya gitu loh semeton. Sampai singkat cerita semeton beberapa tahun berlalu akhirnya Desa hamil dan bisa memberikan keturunan lelaki. Semua keluarga menyambut dan sangat memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang kepada anak ketiganya Desa ini. Di sana Desa juga merasa suaminya ini tidak terlalu memperhatikan anak pertama dan anak keduanya Desa. Beberapa tahun pun berlalu semeton. Anak pertamanya Desa ini kita sebut saja namanya Gek Putu. Saat itu Gek Putu sudah tamat SMA. Desa dan juga suaminya bertanya ke anaknya, kamu mau melanjutkan ke sekolah yang mana? Gek Putu bilang dia tidak mau melanjutkan pendidikan. Saat Desa bertanya, kenapa? Dia bilang di depannya Desa dan juga di depan ayahnya kalau dia tidak mau menjadi beban keluarga lagi karena dia merasa tidak pernah dicintai oleh ayahnya. Dia ingin bekerja keluar rumah agar bisa mandiri, agar tidak terus-terusan disindir karena terlahir sebagai anak perempuan di keluarganya. Saat Desa mendengar kata-kata dari anaknya ini, dia sontak merasa tertampar. Karena dia juga merasa beberapa tahun ini dia cuma fokus merawat anak ketiganya tanpa tahu gitu loh apa yang dirasakan oleh anak pertama dan kedua. Saat suami Desa mendengar perkataan dari putri pertamanya, suaminya hanya terdiam dan seolah-olah menyesal gitu loh untuk semua ucapan yang selama ini dia keluarkan untuk Desa. Dan suaminya juga tidak menyangka kalau sindiran-sindiran selama ini yang dia lontarkan untuk istrinya ternyata itu juga melukai hati anaknya. Waktu itu suami Desa, yaitu Pak Dewo, kita sebut saja namanya Pak Dewo, bilang ke putrinya,
dia minta maaf kalau selama ini Gek Putu merasa seperti itu. Tapi Gek Putu tidak berubah pikiran, semeton dia minta restu kepada Desa dan juga suaminya untuk bisa mandiri bekerja keluar desa. Sebenarnya waktu itu Desa merasa sangat berat melepaskan putri pertamanya, tapi karena putri pertamanya ini memang tipikal anak yang semakin dikekang akan semakin ngelawan, Desa pun memberikan izin untuk putrinya ini bekerja keluar desa. Hari pun berganti semeton, Desa, anak kedua dan anak ketiganya dan juga suaminya benar-benar menikmati hari-hari mereka yang sangat bahagia. Waktu itu Desa merasa kenapa putri pertamanya seolah-olah berubah gitu loh. Putri pertamanya ini adalah anak yang sangat baik, penurut dan juga berkata yang sangat sopan. Tapi 3 tahun setelah putri pertamanya ini bekerja, Desa mulai merasa putrinya ini semakin menjauh dari dia dan juga suaminya. Saat Desa mengutarakan ini semua ke suaminya cuma bilang, dia tuh masih labil, jadi biarkan saja seperti itu. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang di luar normal, tidak masalah. Desa seperti mendapatkan firasat yang buruk terhadap anak pertamanya ini. Waktu itu kan suaminya ini dapat jualan yang sangat besar. Dia kan punya perkebunan cengkeh, kopi, mangga, dan pisang. Suaminya ini semakin bisa dibilang tambah sukses setelah anak ketiga ini lahir. Dan karena itu juga suaminya seakan-akan menunjukkan rasa cinta kepada anak ketiganya ini selalu berlebihan gitu loh teman-teman. Tapi suaminya ini selalu bersikap biasa saja kepada anak pertama dan kedua. Waktu itu Gek Putu ini, putri pertama dari Desa, cerita ke Desa dan suaminya kalau dia sering bermimpi dikejar pasih, dikejar ombak, dan dia juga selalu bermimpi sembahyang ke pura yang memang ada di desanya. Saat itu Desa cerita ke suaminya kan, dan suaminya kan memang sudah mendengar langsung cerita dari putri mereka. Tapi suaminya ini seakan-akan selalu bilang, itu cuma mimpi, itu cuma bunga tidur, kamu tidak perlu memikirkan itu. Tapi terus berlalu, bulan berlalu, Gek Putu ini kan masih merantau di luar desa. Gek Putu selalu nelpon Desa dan juga ayahnya gitu loh. Dia tuh cerita, kenapa ya ibu, saya kok selalu bermimpi seperti ini, seperti itu. Pokoknya Gek Putu cerita ke Desa, dia itu sering sekali bermimpi dikejar oleh ombak laut yang sangat tinggi, dan selalu bermimpi sembahyang ke salah satu pura desa yang ada di desa menikah gitu loh. Tapi setiap Desa menceritakan ini ke suaminya selalu menyepelekan dan tidak pernah menganggap serius. Sampai suatu ketika anak pertamanya Desa ini mengalami kecelakaan sepeda motor dan harus operasi karena lengan kirinya ini patah motor. Saat itu Desa kan sudah juga bermimpi yang tidak enak. Dia meminta ke suaminya untuk kayak bertanya ke Bali. Waktu itu mungkin karena Desa terus meminta ke suaminya pun menuruti. Saat mereka bertanya ke Bali, di situ dibilang kalau anak pertamanya Desa ini harus ditubah dan harus kayak dibuatkan banten penebusan karena bayi patinya dia sudah datang. Bayi pati itu kayak di kehidupan yang lalu anak pertamanya ini membuat suatu kesalahan. Jadi di kehidupan yang sekarang harus ditebus dengan banten sesuai dengan kelahirannya dia, sesuai dengan pelekadaan Bali. Itu yang dijelaskan oleh orang pintar di Bali ini semoton. Datang dari tempat itu, Desa dan suaminya itu kayak ngaku agem, kayak bilang gitu loh, berdoa kepada leluhurnya, kalau anak saya bisa sembuh, bisa sehat kembali, saya dan suami bersedia akan menebus banten tersebut. Dan benar semoton, anaknya ini sembuh dan tidak pernah terjadi apa-apa lagi. Sampai 1 tahun berlalu, anaknya ini kembali mendapatkan kecelakaan. Waktu itu tanpa sengaja dia diserempet oleh sebuah bemo dan kembali masuk rumah sakit. Anaknya Desa ini, anak pertamanya, selalu bercerita ke Desa dan ke suaminya. Dia tuh sangat sering bermimpi yang aneh-aneh. Dan dia juga sering cerita semeton ke Desa dan juga suaminya kalau dia seperti diikuti oleh seseorang yang tidak terlihat gitu loh. Setiap Desa membicarakan ini dengan suaminya selalu bilang, iya sabar, kita kumpulin dulu uang agar bisa membuatkan putri pertama kita ini upacara banten gitu loh teman-teman. Nah bertepatan dengan itu, anak ketiga dari Desa ini jatuh sakit. Saat dibawa ke rumah sakit tidak terlihat ada penyakit apapun, dan saat dibawa berobat ke Bali, dibilanglah anaknya ini kayak mempunyai hutang banten di kehidupannya yang dulu yang harus segera dibayar atau dibuatkan banten di pelekadaan yang sekarang. 1 bulan lagi adalah pelekadaan anak ketiganya Desa, dan suaminya Desa bilang kalau harus segera dibuatkan
karena dia tidak mau terjadi apa-apa kepada putra ketiga mereka. Desa di situ langsung marah dong. Dia bilang ke suaminya, kenapa saat putri pertama kita bilang sering diteror oleh sesuatu yang tidak terlihat, kamu diam saja. Tapi suaminya tetap bersikeras ingin mendahulukan putranya ini dan mengambil atau membuatkan banten belakangan untuk putri pertama mereka. Setelah 1 bulan, semeton benar semeton, semua banten yang perlu dibayar untuk putra ketiga mereka dibayar cash lunas oleh suaminya di tempat mereka membeli banten. Di situ Desa merasa sangat sedih melihat ekspresi dari putri mereka. Putri pertamanya bertanya ke Desa, "Ibu, kapan saya dibuatkan banten?" Mendengar pertanyaan ini, Desa cuma bisa terdiam dan meyakinkan putrinya untuk bersabar dulu. Tunggu dulu agar ayah mereka punya uang gitu loh semeton. Karena banten yang akan dibuatkan untuk putri pertamanya kan juga lumayan banyak menurut di tempat mereka bertanya gitu loh. Waktu itu Desa merasa sangat dia merasa ini tuh sangat tidak adil karena putri pertamanya seolah-olah bersikap kecewa kepada kedua orang tuanya semeton. 3 bulan setelah hari itu, ini tuh otonan putri pertamanya Desa. Otonan itu kalau di Bali kan tanggal kelahiran putrinya, tapi menurut hitungan Bali. Di sana kan putri pertamanya ini masih kerja di luar desa. Dia nelpon Desa, "Gimana Ibu, apa bisa 3 bulan lagi saya dibikinin banten? Karena saya sudah tidak kuat Ibu. Saya sering bermimpi buruk, saya sangat sering mendapat kesialan, saya sangat sering kecelakaan. Dan saya juga sering merasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat." Desa menangis mendengar perkataan putrinya dan dia pun berjanji kepada putrinya. Dia akan membuatkan banten untuk putri pertamanya walaupun nanti ayahnya tidak mau membantu biaya gitu loh. Saat Desa bilang ini kepada suaminya cuma bilang, "Oke, kalau kamu punya uang silakan. Buatkan dulu putri pertama kita banten, tapi saya belum bisa bantu ya. Karena biaya kemarin untuk putra ketiga kita itu sangat banyak, bahkan mencapai puluhan. Jadi sekarang uang saya belum cukup." Desa yang mendengar ini kayak, suaminya kenapa bisa seperti ini? Waktu itu Desa kan punya kayak emas-emasan sama teman. Dia bertujuan akan menjual itu untuk membuatkan putrinya ini banten. Ini kan sudah ketiga kalinya putrinya ini kayak otonannya datang gitu loh semetonnya. 1 bulan sebelum otonan ini semeton, tiba-tiba putrinya Desa ini sakit kembali. Dan saat ditanyakan ke orang pintar, kembalilah terlihat kalau ini bayi patinya yang ketiga sudah datang. Kalau yang ketiga ini tidak dibayari, takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Waktu itu juga putri pertamanya Desa ini sudah sangat menangis meminta kepada ibunya, "Tolong Bu ya, bikinin saya banten karena saya tidak ingin terjadi apa-apa." Suami dari Desa yang mendengar tangisan putrinya juga bilang, "Iya, kamu harus bersabar. Kamu kan anak pertama. Tidak bisakah kamu bersabar sebentar? Tolong berikan ayah kesempatan untuk menabung dulu. Kamu kan tahu, belum ada beberapa bulan ayah keluar uang banyak untuk membuatkan banten adik ketigamu. Kenapa kamu egois sekali?" Itu adalah kata-kata dari suaminya Desa kepada putri mereka. Dan ketika putrinya mendengar kata-kata dari ayahnya, putrinya ini kayak ekspresi wajahnya itu kayak berubah gitu loh teman-teman. Singkat cerita, waktu itu sebenarnya suami dari Desa ini sudah panen dan sudah punya uang berapa gitu loh teman-teman. Kalau kita panen di kebun itu kan lumayan banyak uang. Tapi entah kenapa suaminya ini seakan-akan meminta waktu 6 bulan lagi kepada Desa dan juga kepada putri mereka untuk membuat banten ini gitu loh teman-teman. Karena dia ingin saat dia membuatkan banten untuk putri pertamanya, dia akan menyewa joget dan juga wayang agar upacara banten untuk putri pertama mereka terkesan mewah dan indah gitu loh teman-teman. Karena kan mereka berasal dari keluarga yang mapan gitu loh teman-teman. Waktu itu Desa sudah memberikan penjelasan kepada suaminya karena dia takut ini kan sudah yang ketiganya. Ketiga kalinya bayi pati putri pertama mereka datang. Karena Desa ini takut nanti terjadi yang tidak diinginkan kepada putrinya. Tapi suaminya bersikeras 6 bulan lagi baru boleh diambil upacara ini. Dan waktu itu semeton, Desa bermimpi yang sangat tidak enak. Desa sering bermimpi, dia itu bermimpi makan daging babi yang mentah. Desa juga sering bermimpi dia itu BAB sebanyak-banyaknya. Dan putri pertamanya lah yang mengambil kotorannya untuk dibuang ke laut.
Desa sangat takut semeton. Apa arti mimpi ini? Desa menceritakan mimpi-mimpinya ke suaminya. Suaminya juga bilang ternyata suaminya juga akhir-akhir ini bermimpi yang tidak enak. Dia juga bermimpi makan daging babi yang mentah gitu loh semeton. Dan di situ juga terlihat sikap dari suami Desa sudah mulai melunak tentang masalah putri-putri mereka. Selama ini suaminya kan terkesan sangat cuek kepada putri-putri mereka dan terkesan seakan lebih menyayangi putra ketiga mereka. Desa di situ juga mulai merasa menyesal kenapa dia selama ini cuma diam, tidak pernah membahas ini kepada suaminya. Waktu itu, ini tuh 3 hari semeton sebelum otonan putri pertama mereka. Desa meminta suaminya untuk menelpon putri pertamanya agar bisa pulang, akan dibuatkan banten. Ini tuh bukan sih banten kayak gimana gitu loh. Ini Desa tuh bermaksud akan membuatkan banten yang kecil dulu, dan kemudian 3 hari setelah ini mereka bersepakat akan mengambil atau melakukan upacara banten ini untuk putri pertama mereka. Saat suaminya Desa nelpon, anaknya ngangkat semeton dan anaknya juga berjanji akan pulang. Waktu itu anaknya kan pulang. Saat pulang ini Desa kayak membuatkan banten untuk pengentek bayu agar anaknya dilindungi selama 3 hari ini. Waktu itu Desa juga minta kepada putrinya untuk tinggal di rumah dulu, jangan kemana-mana kan. Saat itu semeton, entah kenapa Desa melihat putrinya ini seperti ada perasaan yang tidak enak. Waktu itu putrinya bilang kepada Desa dan juga kepada bapaknya. Putrinya berterima kasih kepada Desa karena selama ini Desa sudah menyayangi dia, sudah mau menerima dia dengan baik di rumah itu. Dan putri pertama dari Desa minta sesuatu ke Desa dan juga ke suaminya. Dia minta, bisa nggak nanti malam kita makan di tepi laut? Ayu ingin loh kita makan berlima karena sudah berapa tahun kita tidak pernah makan berlima. Waktu itu semeton, mereka sudah merencanakan makan malam. Tapi lagi-lagi anak ketiga dari Desa tiba-tiba jatuh dari main sepeda dan harus dibawa ke rumah sakit karena gidatnya ini berdarah. Lagi-lagi untuk yang kesekian kalinya Desa dan juga suaminya tidak bisa memenuhi keinginan putri pertama mereka. Waktu itu Desa udah bilang kepada putri pertamanya, maaf ya dek ya, tidak bisa sekarang kita makan malam. Bagaimana kalau besok? Besok ibu janji kita bakal makan malam ke tepi laut. Di situ memang ada kayak rumah makan yang cukup terkenal semetonnya. Dan putri pertamanya memang sangat suka makan ikan laut gitu loh, makan hidangan laut. Di sana putri pertamanya tidak bilang apa-apa dan cuma tersenyum, iya bu nggak apa-apa, bawa dah dulu adik ke rumah sakit. Terus juga masih ada hari esok untuk kita makan bersama. Desa dan suaminya ke rumah sakit dan mengurusi semua keperluan anak ketiganya ini kan. Selama 2 hari di rumah sakit, Desa pun sadar kalau hari itu adalah hari otonan putri pertama mereka. Anak ketiganya Desa sudah bisa pulang gitu loh semeton. Desa pun bersiap-siap akan pulang dengan suaminya. Tapi entah kenapa dia merasakan sesuatu yang tidak enak gitu loh. Dia seolah-olah mendapatkan firasat yang tidak enak tentang putri pertamanya. Saat Desa menghubungi putri keduanya, putri kedua Desa bilang kalau kakaknya sedang makan di pantai dengan teman-temannya di restoran tempat kemarin putri pertamanya minta untuk makan malam bersama. Dan Desa pun, oh iya dia sedang di sana gitu loh. Dia pun merasa tenang. Tapi sampai sore hari tidak ada kabar apapun dari putri pertamanya semeton. Waktu itu tiba-tiba di Facebook suami Desa tuh membaca kalau ada kecelakaan mobil yang menewaskan 2 remaja. Waktu itu juga Desa dengan suaminya kayak bilang gini, wih kasihan ya ini masih remaja loh. Kok bisa terjadi seperti itu? Di Facebook juga dijelaskan bahwa remaja ini katanya berhenti karena HP-nya jatuh. Ketika remaja ini berhenti, tiba-tiba dari arah belakang ada sopir truk yang sedang mengantuk mengendarai truknya dan tanpa sengaja menabrak dari belakang 2 remaja ini yang sedang berboncengan semeton. Di situ juga Desa kayak, kenapa saat Desa membaca berita ini di Facebook, dia tuh kayak merasa, apa ya, kayak merasa ada sesuatu firasat yang tidak baik gitu loh semeton. Dan ternyata semeton, berita ini diposting sekitar 30 menit yang lalu. Saat kejadian ini oleh admin si Facebook ini gitu. Desa kayak, kok kenapa ya, kok kayak dia merasa hal yang tidak enak gitu loh. Nah waktu itu Desa kan kayak melihat foto-foto di Facebook kan, foto-foto mayatnya ini sudah ditutupi dengan daun pisang dan sepeda motornya masih tergeletak di samping jalan. Di situ ada foto sepeda motornya dan dekanya terlihat di foto Facebook itu.
Saat Desa melihat Deka dari sepeda motor korban kecelakaan ini, Desa merasa seperti disambar petir di siang bolong semeton. Dia menangis sambil gemeteran dan bilang ke suaminya, "Pak, bukankah ini Deka sepeda motor Dewayu?" Di situ suaminya kayak melihat-lihat dan ternyata dia kayak kemudian dia dengan suaminya bersiap-siap akan ke tempat kejadian. Tapi tidak ada 1 menit kemudian datang seseorang ke rumahnya Desa dan memberitahu kalau putri mereka Dewayu, anak pertama mereka, menjadi salah satu korban kecelakaan yang ditabrak oleh sopir truk yang mengantuk yang sudah viral di Facebook. Desa yang mendengar kabar ini, dia seolah-olah tidak bisa mencernanya dan kemudian jatuh pingsan semeton. Desa pingsan sekitar 3 jam. Saat dia tersadar, dia sudah melihat di rumahnya ini sudah ramai keluarga tetangga yang berdatangan. Dia pun bingung dong. Desa waktu itu belum bisa mencerna apa yang terjadi tadi sebelum dia pingsan. Saat dia berpikir apa yang terjadi, dia baru ingat kalau ternyata putri pertamanya dia sudah menjadi korban tabrak sopir truk yang mengantuk. Desa di situ langsung menjerit, menangis, bertanya kepada suaminya, "Di mana putri mereka? Di mana putri mereka?" Suaminya pun bilang semeton, putri pertama mereka berada di rumah sakit karena mayatnya sedang kayak dibekukan. Apa sih namanya itu semeton? Agar mayatnya tidak bau gitu loh semeton. Karena menurut dari suaminya Desa, mayat dari putri pertama mereka ini sudah benar-benar hancur. Kepalanya ini sudah benar-benar hancur dan isi dari kepalanya ini sampai berceceran di jalanan semeton. Saat tadi Desa ini pingsan, Desa akan ditemani oleh mertuanya kan. Suaminya Desa ini menuju ke lokasi kejadian dan suaminya sambil menangis memunguti semua organ dalam putri mereka yang berceceran di jalan raya semeton. Desa mendengar ini seperti ini tuh kayak mimpi gitu loh semeton. Dia benar-benar tidak bisa mencerna semua ini. Putri yang dia sayangi, yang dia cintai selama ini sudah berpulang seperti ini. Dan dia juga berpikir kenapa bisa seperti ini. Beberapa hari pun berlalu. Waktu itu suaminya memutuskan akan langsung melakukan upacara pengabenan untuk putri pertama mereka. Karena menurut suaminya, dia tidak mau kalau putrinya berlama-lama merasakan sakit karena terluntang-lantung di dunia yang fana ini. Saat Desa mendengar penjelasan dari suaminya, di sana Desa langsung menangis menjerit dan bilang ke suaminya, "Kalau kamu mau sedikit saja menurunkan egoismu, aku tidak akan kehilangan putri pertamaku. Kamu punya banyak uang, tapi kenapa kamu tidak pernah memperdulikan putriku? Kenapa kamu selama ini tidak pernah mau memberikan putriku kesempatan untuk hidup? Kenapa saat aku bilang aku sudah bermimpi yang tidak enak, saat putri kita bercerita dia merasa takut, seolah-olah ada yang mengikuti, sudah sangat sering bermimpi yang tidak enak, tidak baik. Kenapa kamu cuma bilang itu cuma bunga tidur? Kenapa kamu seperti itu?" Suaminya di situ cuma diam dan tidak berani tidak berani membalas apa perkataan dari Desa. Setelah hari itu, Desa kan dengan suaminya akhirnya melakukan upacara pengabenan untuk Dewayu, putri pertama mereka. Desa bilang, sampai detik ini, Desa masih sangat marah kepada suaminya. Kenapa suaminya setega itu mengabaikan semua permintaan putri pertama mereka yang padahal suaminya ini punya uang loh semeton. Kenapa dia lebih terlalu berfokus kepada putra ketiga mereka hanya karena putri mereka adalah seorang wanita. Dan setelah kejadian ini semetonnya Desa mulai renggang rumah tangganya dengan suaminya. Sampai suatu ketika Desa pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena dia merasa sangat bersalah kepada putri pertama mereka gitu loh semeton. Desa punya uang, keluarganya mapan, mertuanya mapan. Tapi kenapa hanya karena uang sekitar 30 juta untuk biaya Banten putri pertama mereka, suaminya sampai mengulur-ulur waktu seakan-akan tidak percaya dan tidak peduli gitu loh semeton. Kenapa harus seperti ini? Sekarang karena suaminya takut mengeluarkan uang 30 juta untuk putri pertama mereka, Desa harus kehilangan putri pertama yang tidak pernah meminta apapun, tidak pernah mengeluh apapun kepada dia dan juga suaminya. Setelah hari itu, suaminya ini berubah menjadi ayah yang lebih baik untuk putri kedua dan putra ketiga mereka.
Yang dulunya suaminya ini tidak terlalu perhatian kepada putri keduanya, tapi sekarang dia lebih perhatian kepada putri keduanya. Dia juga lebih memanjakan putri keduanya. Tapi menurut Desa ini sudah terlambat, semeton. Karena apapun yang sekarang dilakukan oleh suaminya tidak akan bisa membawa putri mereka kembali. Dan Desa juga bilang ini untuk saya dan untuk semeton. Apapun kelamin dari anak kalian, jangan pernah menyepelekan mereka. Entah itu cowok, entah itu cewek, apalagi khususnya untuk orang Bali. Karena orang Bali kan biasanya kalau belum punya keturunan cowok, menantu dari keluarga ini biasanya akan terus ditekan dan sering disindir karena belum punya anak cowok. Dan kebanyakan kenapa masyarakat kita yang ada di Bali terlalu menjunjung tinggi dan membeda-bedakan anak cewek dan anak cowok seperti suaminya si Desa gitu loh semeton. Ini adalah cerita dari Desa. Tamat. Bagaimana menurut semeton? Apakah semeton percaya dengan cerita dari Bu Desa ini? Dan mungkin semeton di sini ada yang punya pengalaman yang sama dengan Bu Desa, bisa semeton tulis di kolom komentar. Dan untuk saya gini semetonnya, entah kita punya anak cewek ataupun cowok, mereka tetaplah darah daging kita. Kita yang membuat, kita yang mengandung, kita yang melahirkan, dan kita yang membesarkan. Rasanya tidak pantas. Kalaupun kita berharap punya anak cowok dan yang keluar adalah cewek, itu kan juga keturunan dari leluhur kita. Jadi rasanya kurang pantas kalau kita membeda-bedakan anak hanya dari jenis kelamin. Suksema. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah.